Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan produksi emisi gas rumah kaca melalui upaya pembangunan infrastruktur hijau. Sejalan dengan upaya tersebut, hal pertama yang akan dilakukan pemerintah yakni mendongkrak kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pemerintah berkomitmen untuk menekan produksi emisi gas rumah kaca sebagai realisasi dari ratifikasi Perjanjian Paris. Komitmen ini dilakukan melalui berbagai upaya pembangunan infrastruktur hijau nasional. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah berfokus pada 5 inisiatif pembangunan infrastruktur hijau. Yang pertama, pemerintah akan mendongkrak kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Mulai dari panas bumi dengan potensi 22 gigawatt, air 75 gigawatt, hingga biomasa 6,6 gigawatt. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah telah menuangkan rencana pemanfaatan energi terbarukan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2022-2030. To support this ambition, Indonesia will focus on 5 major initiatives, particularly focusing on building the green infrastructure. First, increasing the capacity of our renewable energy. Indonesia has the potential to build 22 gigawatts of geothermal power, 75 gigawatt of hydropower, about 6.6 gigawatt of solar and biomass, and about 60.6 gigawatt of wind power. Our electricity development plan 2022 to 2030 is the first of such plan with commitment to build more capacity of electricity from renewable resources. But Indonesia has more potential in renewable energy development than just in electricity. Which brings me to the second initiative, the development of biofuel, biomass, and other green molecules such as green hydrogen. Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri kembali menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memangkas 31,9% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan upaya sendiri. Sedangkan dengan bantuan internasional, emisi gas rumah kaca ditargetkan dapat dipangkas hingga 43,2%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur hijau, pemerintah fokus pada 5 inisiatif. Yang pertama, pemerintah akan mendongkrak kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan atau EBT, di mana Indonesia disebut memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Kemudian pemerintah juga akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar hijau seperti biofuel hingga hidrogen hijau. Langkah ini telah dilakukan oleh Pertamina dengan meluncurkan sejumlah produk bahan bakar hijau. Adapun upaya ketiga yang dilakukan pemerintah ialah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Upaya ini dilakukan dengan mengandalkan besarnya cadangan nikel dalam negeri. Dengan cadangan nikel sebesar 26% cadangan global, Indonesia berencana membangun industri baterai dengan kapasitas mencapai 140 gigawatt hour pada 2030. Pada saat bersamaan, pemerintah berencana membangun klaster industri hijau sehingga dapat terkoneksi satu sama lain. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Dan terakhir, pemerintah akan memperkuat sinergitas industri hijau lintas negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ya, langkah konkret dari sinergi ini ialah melalui pembangunan pelabuhan ramah lingkungan dan penyimpanan ramah lingkungan. Sementara itu pemirsa, salah satu inisiatif infrastruktur hijau kita gali lebih dalam, yakni pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dan terkait hal ini, pemerintah menyebut akan ada 1 pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang yang akan mulai berproduksi pada Februari 2024. Seperti apa kapasitas produksi pabrik baterai kendaraan listrik tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Dalam gelaran ASEAN Business and Investment Summit di Jakarta, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pabrik baterai kendaraan listrik LG di Karawang akan mulai beroperasi pada Februari 2024 mendatang. Meski tak mengungkap secara pasti berapa besar produksi untuk tahap awal tersebut, namun Menteri Investasi mengatakan bahwa pabrik tersebut dapat memproduksi baterai untuk 160.000 hingga 200.000 kendaraan. 2 perusahaan besar yang bermain di ekosistem baterai mobil di Indonesia sekarang udah masuk, LG sama CATL. LG untuk pembangunan baterainya akan berproduksi Februari besok 2024, itu sudah berproduksi tahap pertama.
dan yang lainnya masih dalam konstruksi. Peningkatan pesat investasi ke sektor EV ini merupakan penegasan bahwa sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam dan menguasai nilai tambahnya, sementara rakyat kita hanya menjadi penonton. Proyek pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik LG disebut memiliki nilai investasi sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 149,3 triliun rupiah. Langkah awal proyek pabrik baterai kendaraan listrik tersebut dimulai dari pembangunan pabrik sel baterai di Karawang dengan total investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan berkat hilirisasi nikel, Indonesia dilirik dunia menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik. Ia juga mengatakan total investasi baterai kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia pada 2020 hingga 2023 mencapai 42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 630 triliun rupiah. Total komitmen tersebut berasal dari LG Energy Solution sebesar 9,8 miliar dolar, kemudian CATL sebesar 5,2 miliar dolar, Foxconn sebesar 8 miliar dolar. Kemudian Indo-Pacific Net Zero Battery Materials Consortium sebesar 9 miliar dolar, BASF sebesar 2,2 miliar hingga 2,5 miliar dolar, Ford 4,5 miliar dolar dan juga Volkswagen sekitar 2 hingga 3 miliar dolar. Ya, lebih lanjut, pemerintah menyatakan saat ini LG Energy Solution dan CATL telah masuk dalam ekosistem baterai kendaraan listrik, sementara yang lainnya masih dalam tahap konstruksi. Meski cukup banyak nilai komitmen yang sudah dicatatkan, Menteri Investasi memastikan masih terus membuka peluang bagi investor yang ingin berinvestasi dalam proyek baterai kendaraan listrik. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa BUMN juga berkomitmen dalam bermitra dengan negara lain, salah satunya dalam penguatan ekosistem baterai kendaraan listrik. Ia memastikan Indonesia tidak membeda-bedakan investasi dari berbagai negara untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Dan pemirsa, terkait investasi kendaraan listrik, isu lama yang cukup berhembus yakni Tesla yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kabar terbaru justru menyebut Tesla batal untuk berinvestasi di Indonesia. Lantas bagaimana pemerintah merespon hal ini? Kita simak informasinya berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak masalah bila produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla menunda berinvestasi ke Indonesia karena alasan kondisi perekonomian global. Luhut mengungkapkan bahwa Tesla memiliki kekhawatiran tersendiri saat ini, terutama mengenai kelebihan kapasitas yang berujung pada mahalnya biaya. Di saat yang sama, Luhut pun membantah bahwa Tesla batal berinvestasi ke Indonesia. Ia mengklaim bahwa Tesla tetap melihat Indonesia sebagai prioritas tujuan investasi. Discuss Tesla very detail, spend like 2 hours, 30 minutes with Elon in his office. And yeah, he give a very clear message about what happened to the global economy. What happened in concern also about their overcapacity today. So they are not going to do any expansion for the next 1 or 2 years. So I said to him, well, fine, we are doing okay. I mean, if you cannot invest in Indonesia for a moment, no problem. Because even in the investment in Mexico, they hold for a while because their production, if I'm not mistaken, like 3 million today. Isu soal Tesla hendak berinvestasi di Indonesia sudah berembus sejak lama dari tahun 2020. Namun demikian, rencana ini masih juga menggantung sampai saat ini. Bahkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo rela mendatangi Elon Musk di fasilitas produksi SpaceX di Texas, Amerika Serikat pada tahun 2022 silam. Kunjungan Presiden tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meraih Tesla agar berinvestasi di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, berkali-kali Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bicara soal rencana investasi Tesla di Indonesia. Namun sampai detik ini tak juga terwujud. Meski demikian, Luhut membantah bahwa Tesla batal berinvestasi ke Indonesia. Ya, isu soal Tesla hendak berinvestasi di Indonesia sudah berhembus sejak lama dari 2020. Namun demikian, rencana ini juga masih menggantung sampai saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo juga rela mendatangi Elon Musk di fasilitas produksi SpaceX di Texas pada 2022 silam. Sejatinya tak kurang-kurang Indonesia meraih Tesla untuk masuk ke Indonesia.
Sebelumnya pada Maret 2023 lalu, di tanggal 20 lebih tepatnya, Menko Luhut mengklaim bahwa negosiasi dengan Tesla mengalami kemajuan. Namun ketika wacana investasi Tesla ke Indonesia masih menggantung, perusahaan milik Elon Musk tersebut justru malah membuka kantor di Thailand pada Mei 2022. Kemudian Tesla juga malah membuka kantor di negeri jiran Malaysia. Perdana Menteri Malaysia bahkan mengumumkan bahwa negaranya dan Tesla sudah berdiskusi lebih jauh dengan Elon Musk soal investasi ke negaranya. Padahal Luhut mengatakan bahwa Tesla akan menunda investasi pabrik mobil listrik di seluruh dunia selama 1,5 tahun ke depan. Ia pun juga meyakini bahwa Indonesia masih prioritas bagi Tesla, tak seperti Malaysia yang disebut hanya membuka kantor untuk penjualan mobil. Ya, lebih lanjut, Luhut menyebut Elon Musk akan datang ke Indonesia pada Oktober mendatang yang disebut-sebut terkait dengan kerjasama penyediaan internet bersama Starlink yang juga milik Elon Musk. Namun, pembicaraan terkait dengan Tesla justru belum terdengar akan didiskusikan pada Oktober mendatang. Dan pemirsa, sejatinya upaya untuk membangun infrastruktur hijau sekaligus pembangunan ekosistem kendaraan listrik patut kita dukung dan kita kawal bersama-sama. Namun ada baiknya tidak hanya bergantung pada satu produsen atau satu pihak saja, sehingga akhirnya Indonesia pun masih membuka pintu yang luas bagi para investor lain yang juga siap untuk membantu Indonesia mengembangkan infrastruktur hijau dan juga ekosistem kendaraan listrik.